Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Di mata kuliah fisika 2, dan masuk pertemuan ke-12 kali ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas seperti elektromagnetik dan arus. Nah, osilasi pada rangkaian LC tentang pikiran itu merupakan kombinasi dari induktor dan kapasitor yang membentuk suatu rangkaian LC. Nah, ada L, ada C, berarti ini adalah gabungan antara L-nya adalah induktor, C-nya adalah kapasitor. Nah, kemudian jika kapasitor dalam keadaan terisi, di aliran listrik dan kapasitor kalau di aliran listrik kemudian kan akan seperti baterai yang menyimpan listrik, kemudian saklar yang di sebelah sini ya, simbol S ini ditutup misalkan, maka kondisi ini akan ada aliran muatan atau arus listrik pada rangkaian. Nah, perubahan arus dalam rangkaian ini menimbulkan adanya PGR yang nah, ini adalah gambar samping ini adalah koreksi. Misal arus mengalir searah jarum jam, ini memutar ke arah kanan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kita tahu bahwa ada banyak kemiripan sifat dari listrik ini dengan air mengalir sifatnya sama dari ketinggian kemudian menuju ke yang rendah. Nah, bila digunakan aturan Kirchhoff ya pada rangkaian tersebut, maka berlaku seperti ini. Tegangan pada kapasitor ditambahkan dengan tegangan pada induktor itu akan sama dengan. Nah, kemudian di sini diuraikan Q per C, ini adalah di sini medan muatan listrik ya. Muatan listrik kapasitas sama dengan minus indukansi, kemudian turunan pertama kuat arus terhadap waktu ya T. Nah, kemudian di sini berikan lagi D kuadrat Q per dt kuadrat, ini artinya bahwa Q ini diturunkan sebanyak 2 kali terhadap variabel T. Kemudian digunakan dengan 1 per indukansi kali kapasitor. Kemudian dikali dengan Q-nya, bukannya sama dengan 0. Nah, suatu persamaan diferensial yang solusinya berupa fungsi harmonik. Harmonik. Oke, lanjut. Persamaan diferensial yang tadi ya, ini seperti ini nih. Ini kalau kita bandingkan dengan persamaan isolasi harmonik seperti ini. D kuadrat X per dt kuadrat ditambah K per M X dengan 0. Yang solusinya X-nya ini bisa dicari dari A cos kurung buka akar dari K per M kali T dijumlahkan dengan flux 0. Solusi dari IT Q yang terhadap variabel T
sama dengan Q0 kali cos omega T ditambahkan dengan plus 0. Nah, harus pada rangkaian juga ada observasi. Nah, ini kuat arus terhadap waktu sama dengan dq dt. Turunan V terhadap waktu. Turunan pertama muatan listrik terhadap waktu. Sama dengan minus kuat arus awal dan sin omega T ditambahkan plus 0. Dengan omeganya ini adalah 1/4 induksitansi kali kapasitansi. Nah, kemudian ini grafiknya grafik Q terhadap ini apa besaran sudutnya ini yang datar ini. Kalau startnya dari sini ya, dari atas ini berarti cos ini. Kalau yang startnya dari 0 maka sin. Gampangnya ketika kita tahu bahwa cos 0 itu kan 90 ya, di sini. Nah, kalau sin 0 kan 0. Makanya di sini start dari 0,0 koordinatnya. Nah, kemudian sekarang energi yang tersimpan pada rangkaian start U sama dengan energi itu kan simbolkan huruf U besar, ya. U sama dengan I kuadrat per 2 kali kapasitansi kuat arusnya kuadratkan ya, kuat arusnya bagi dengan 2, maka diuraikan menjadi sebagai berikut. Nah, menjadi punya ketemu induksi kali kuat arus awal kuadrat per 2. Asilasi pada rangkaian MC. Nah, di sini bisa dianalogikan ya terkait asilasi massa. Jadi ada kemiripan dengan rumus sistem gas. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah rangkaian LC, sebelah kanan ini adalah sistem gas. Kita tahu bahwa kalau rangkaian LC itu F ya, muatan listrik, X-nya kalau di sistem gas adalah posisi. Jadi antara Q dan X ini dianalogikan ekuivalen seperti itu antara muatan dan posisi. Kemudian kuat arus ya sama dengan dq dt. Itu ini kuat arus ini identik ekuivalen terhadap laju atau kecepatan sama dengan dx dt. Turunan posisi turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, kemudian kapasitansi ya C ini atau ekuivalen terhadap konstanta progresnya, tetapi di sini perbandingannya C di sini 1/4 antara konstanta progres dan kapasitansi itu menentukan. Kemudian terkait induktansi L itu ekuivalen terhadap massa dalam sistem progres. Kemudian UL ya, energi dalam induktor sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat, jadi setengah kali induktansi arus kuadrat. Nah, ini juga kalau dilihat dari rumus energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat dan L-nya dengan M, I besarnya dengan P sesuai dengan yang ada di atas.
Kemudian UC, energi dalam kapasitor. Sama dengan untuk mencari energi dalam kapasitor adalah setengah dikali muatan kuadrat dibagi dengan kapasitansinya. Nah, untuk energi potensial pegas, kita tahu bahwa energi potensial pegas itu setengah kali K kali X kuadrat. Nah, ini ekivalen ya antara rangkaian kompetensi listrik dengan sistem pegas massa. Kita lihat kalau sistem pegas massa itu juga ada ulir-ulir kawat gitu ya. Di sini di rangkaian LC itu kan juga ada melibatkan induktor atau induksi. Itu juga ulir-ulir Nah, osilasi pada rangkaian RLC ya. Sekarang RLC ketambahan apa R adalah resistor atau hambatan. Nah, resistor, ada induktor, ada kapasitor. Sekarang ada tiga ini RLC. Dan itu suatu rangkaian RLC. Nah, di sini tanpa PGR. Nah, kemudian jika kapasitor C dalam keadaan penuh, ya, kapasitor C dalam keadaan penuh, dan saklar S ditutup, gitu, misalnya ditutup, maka ada aliran muatan atau arus listrik. Nah, perubahan arus dalam rangkaian di sini. Perubahan arus, jadi perubahan arus terjadi. Nah, di sini ada disipasi daya pada hambatan R. Nah, misal arus mengalir searah jarum jam, di sini ingat arus mengalir dari sama atau mirip dengan sifat dari air. Nah, bila digunakan aturan Kirchhoff, maka minus PC, minus PR, minus PR. Nah, kemudian diuraikan menjadi rumusnya seperti ini. PC itu kan ini D kuadrat I per DT kuadrat, artinya ini turunan kedua dari I terhadap T. Waktu. Dia dijumlahkan dengan R per L dq dt ya. Ini diturunkan derajat T, diturunkan satu satu ya. Kemudian ditambahkan dengan 1 per LC dari Q. Suatu persamaan diferensial yang selalu punya variasi harmonik. Persamaan diferensial yang seperti ini ya. X per X kuadrat. Artinya X ini diberikan 2 kali dari T. Kemudian dijumlahkan P per M dx T tambah A per M dan X. Solusinya fungsi harmonik. Nah, solusinya untuk yang muatan listrik terhadap waktu sama dengan muatan awal ya dibandingkan dengan E pangkat minus RT per 2R cos omega aksen T ditambah si 0 apa flux 0. Nah, di sini grafiknya seperti ini ya. Semakin dengan omega aksennya adalah sama dengan angka dari 1 kuadrat dengan
A dikali dengan L kuadrat. Harus bolak-balik. Kita tahu harus bolak-balik atau bisa ditingkat dengan arus AC. Misalnya kalau di listrik rumah tangga, kalau listrik yang langsung dari PLN itu kan harus bolak-balik. Arus bolak-balik ini dihasilkan oleh generator yang menghasilkan tegangan bolak-balik. Dan biasanya dalam bentuk fungsi sinusoida, sinus atau kosinus. Arus dan tegangan bolak-balik ini yang berubah terhadap waktu. Jadi arus bolak-balik ini kan dihasilkan oleh generator biasanya ya, baik yang bentuk tegangannya pembangkit listriknya dari tenaga air atau tenaga surya atau tenaga uap atau tenaga nuklir dan seterusnya. Biasanya oleh generator. Nah, tegangan dan arus bolak-balik ini dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi sinus ataupun kosinus. PT ya, tegangan derajat waktu sama dengan tegangan maksimum dikali cos omega T ditambah flux 0 atau PT sama dengan P max dikalikan sin omega T ditambah flux 0 ditambah Pi per 2 atau sekarang IT ini kuat arus terhadap waktu sama dengan P max pas omega T ditambah si 0 atau kuat arus terhadap waktu sama dengan P max dikali sin omega T si 0 ditambah Pi per 2. Kemudian komponen resistif pada arus bolak-balik. Apa itu komponen resistif? Rangkaian resistif adalah rangkaian dengan sumber tegangan bolak-balik dengan komponen hambatan atau resistor. Kata resistor resistif. Resistif berarti menggunakan komponen hambatan atau resistor. Nah, seperti ini kurang lebih ilustrasi gambarnya. Di kanan ini ada tegangannya P, kemudian ini ada hambatannya. Ini buat arusnya ke arah sini. Ini PR-nya. Disebut resistif. Gunakan aturan Kirchhoff. Tegangan terhadap waktu dikurangi kuat arus terhadap waktu dikali R sama 0. Maka I terhadap T sama dengan PT per R. Misalkan sumber tegangan bentuk PT sama dengan M cos omega T dan PR kali T. Kemudian kuat arus R listrik terhadap waktu sama kuat arus listrik yang ada di kita terhadap kuat arus terhadap waktu sama dengan tegangan terhadap waktu dibagi dengan hambatannya sama dengan epsilon M kali cos T per R sama dengan EM jadi IM cos omega T. Tegangan berbentuk fungsi kosinus, arus juga berbentuk fungsi kosinus ini ya. Bisa dilihat di sini. Tegangan pakai cos, kuat arus juga pakai cos. Maka kalau sama-sama cos ya, pada hambatan arus dan tegangan fase yang sama. Harus sefasa dengan tegangan. Jadi arusnya sefasa dengan tegangan. Sama-sama posisi satu fase. Komponen resistif pada arus balik diilustrasikan dalam grafik seperti ini. P-nya kan melibatkan cos,
I-nya melibatkan tapi di sini ada I-nya itu dibagi dengan 2, pastinya I-nya ini nanti akan lebih kecil. Makanya yang itu adalah yang karena barang yang itu adalah tegangannya. Kemudian rangkaian dengan sumber tegangan bolak-balik, sumber AC dengan komponen kapasitor disebut dengan rangkaian kapasitif. Jadi rangkaian kapasitif itu rangkaian dengan komponen kapasitor. Jadi kata kapasitif ini berarti melibatkan kapasitor. Kemudian ini ilustrasi gambarnya, ini sumber tegangannya, data waktu ini adalah kapasitornya, ini arusnya arahnya ke C, ini PT-nya. Kemudian PT minus VC sama dengan 0. Dan PT-nya sama dengan VT per V. Maka VT-nya bisa pindah. VT-nya sama dengan C kali VT ya. Jadi CP T itu sama dengan CPC. Karena PT dan VC-nya ini nanti kan sama bisa berubah PT jadi VC. Misalkan sumber tegangan berbentuk VC, PT sama dengan T sama dengan PT terhadap waktu. Nah, untuk kuat arus pada kapasitor sama dengan kuat arus terhadap waktu sama dengan dq terhadap waktu per dt sama dengan d cp terhadap waktu per dt sama dengan minus omega kali kapasitor kali sin omega t. Kemudian lanjut ke harus pada kapasitas T sama dengan T sama dengan epsilon minus epsilon m per 1 per omega T, kemudian dikalikan dengan sin omega T dan disederhanakan jadi seperti ini. Nah di sini antara kapasitor arus dan tegangan mempunyai fase yang berbeda. Ya. Arusnya mendahului tegangan sebesar T per 2. Jadi arusnya mendahului tegangan. Apa? Buat arusnya kan menggunakan sin. Itu bermula dari 0. Lepas mulai langsung dari 90. Tegangan berbentuk fungsi kosinus, arus berbentuk fungsi sinus. Tegangannya P-nya pakai cos, I-nya pakai sinus. Makanya yang tidak fase. Nah, contohnya jadi seperti ini. Kalau apa? Ini pada saat VC-nya kan cos ya. Maka ini yang hijau ini dia mulai dari maaf, mulai dari 1 di sini ini 1, ini 0, ini 1 gitu. Mulai dari sudut 0 derajat ini kayaknya 90 mengatakan IPC-nya karena mengatakan pas kalau IC-nya mulai dari 0, sin itu kan mulai dari 0. Ini mulai dari sini yang nah, di sini beda fasanya dari 90 derajat. Kemudian komponen induktif pada arus bolak-balik. Apa itu rangkaian induktif? Rangkaian induktif adalah rangkaian yang sumber tegangan bolak-balik. Ya, tapi menggunakan ini komponen induktor. Ini
dan kawat ditetapkan L. Maka PT tegangan pada T sama dengan PL. PT sama dengan L DIT per DT. DT-nya sama dengan 1 per L integral PT DT. Jadi yang ini bisa diintegralkan, maka berubah menjadi PT. Maaf, jadi ini diintegralkan, yang ini tidak diintegralkan gitu kan. Maka yang ini masih ada sisa integral ini ya, ini. Kemudian kalau ini yang diintegralkan ini karena turunan pertama terhadap T ya, turunan pertama T terhadap T, kalau diintegralkan ya T. Karena turunan kalau diintegralkan kan misalkan sumber tegangan berbentuk PT sama dengan M dari kosong hingga T sama dengan PL. Nah, kuat arus terhadap pada indukansinya sama dengan 1 per L integral epsilon M cos omega T dt. Ini kemudian digunakan M per omega L sin omega T ya. Seperti ini. Nah, IL-nya sama dengan IT sama dengan epsilon M per X sin omega. Nah, di sini kita lihat P-nya menggunakan cos, I-nya menggunakan sin. Nah, tegangan berbentuk fungsi kosinus ya berarti ya. Kemudian harusnya bentuk fungsi sinus ya, sin. Pada induktor arus dan tegangan mempunyai fase yang berbeda ya. Tegangannya pakai cos, kuat arusnya pakai sin. Berbeda fase. Nah, tegangan di sini yang mendahului arusnya itu besar P per 2 atau harus dikonversikan ke derajat. Nah, oke, maaf sempat terhenti. Saya lanjutkan. Jadi komponen induktif pada arus bolak-balik ya. Karena pada komponen induktif ini ternyata ada selisih ya, atau beda fase gitu. Di mana V-nya itu menggunakan cos, I-nya menggunakan sin harusnya. Beda fase. Artinya seperti ini. Oke, lanjut. Sekarang fasor untuk representasi fungsi harmonik. Fungsi harmonik cos C atau B sin A cos flux atau B sin C dapat dinyatakan dalam bentuk fasor, atau fasor ini adalah fase vektor. Dengan bentuk fasor operasi aljabar dan trigonometri lebih mudah. Nah, suatu fungsi A cos flux dinyatakan dalam bentuk vektor A dan seterusnya. Flux. Penjumlahan fungsi harmonik menjadi penjumlahan vektor. Nah, seperti ini.
Ini kan A plus gitu ya. Ini didapat dari, ini kan sisi miringnya. Kalau sisi datarnya yang bawah ada plus menggunakan bantuan cos di sini. Ingat kalau sisi ada apa sumbu X ya, jadi dengan cos. Lanjut, ini ada dua, tiga, ini kemudian empat. Ya. Untuk mencari panjang D ini, mencari ini panjang dari sini ke sini, ditarik dari sini. Ini adalah D cos plus D sama dengan A cos plus A ini ditambah B cos plus B ditambah dengan C cos plus C gitu. Ini adalah representasi pasar untuk pengaruh dan tekanan pada RLC. Nah, pada resistor V dan tekanan dan kuat harusnya sefase ya, ini tadi dibahas. Ini adalah rangkumannya. Ini omega T plus fraksional. Ini yang panah birunya adalah kuat harusnya, yang merahnya adalah kemudian pada C itu adalah kapasitor, V dan I akan berbeda fase pada kapasitor ini. Nah, I-nya mendahului V, I-nya ke sini yang mendahului V besar dan derajat definisi kuarks. Kemudian sudah 90 derajat. Nah, kemudian ini pada L, L itu indekansi atau yang lilitan nomor itu, V-nya dan I-nya itu akan berbeda pada juga seperti nah, V-nya tapi yang di sini mendahului terhadap kuarksnya. V-nya mendahului terhadap kuarksnya. Rangkaian LC seri pada arus berbalik seperti ini. Secara umum akan ada beda fase antara tegangan dengan arus total pada rangkaian. Nah, misalkan bentuk fungsi tegangan sumber seperti ini, bentuk fungsi arus total pada rangkaian ada beda fase dengan tegangan IT-nya sama dengan IM kali kuasa tambah fluksnya menyatakan beda fase antara arus dan tegangan pada rangkaian. Ini fase menyatakan beda fase tegangan pada rangkaian. Oke, rangkaian ALC seri pada arus balik masih di sini. Karena susunan seri ya, arus yang melalui masing-masing komponen sama total sifat rangkaian yang seri, maka harus yang melalui masing-masing komponen L maupun C-nya itu akan sama. Nah, sedangkan tegangan total atau tegangan besar sama dengan perbedaan tegangan pada masing-masing komponen pada masing-masing titik. Nah, untuk komponen R, fungsi arus sesaatnya ini plus kemudian C-nya untuk komponen C dapat setelah fungsi arus sesaat fungsi tegangan saat BR T tegangan pada resistor RM kali cos negatif kemudian indukasi ya komponen buat arus pada induktor pada waktu buat arus ada induktor M
kali cos omega T plus fungsi tegangan sesaatnya pada kapasitif ini dan kemudian PCM cos omega T ditambah plus minus I per 2. Kemudian untuk yang L indukansi ya kuat arus pada indukansi dari waktu sama dengan kuat arus pada indukansi M cos kali cos omega T ditambah plus kuat tegangan pada indukansi terhadap waktu sama dengan tegangan pada induktor ya. Induktor kali cos omega T plus T per 2. PT-nya sama dengan PRT ditambah PCT ditambah PLT. Dan totalnya sebagai ini. Masih rangkaian RLC seri ya. Penjumlahan tegangan sesaat pada ketiga komponen sama dengan tegangan total. Seperti ini. PT-nya sama dengan epsilon M ditambah cos omega T plus PCM kali cos omega T plus minus P per 2 plus PLM cos omega T plus P per 2. Seterusnya mau IMZ cos omega T-nya. Nah, Z ini yang menyatakan hambatan total pada rangkaian arus bola-balik yang disebut impedance. Misalnya kalau di kabel yang kita itu kita lihat di speknya di kulitnya kabel itu, bungkusnya kabel itu ada tulisan impedance. Itu adalah hambatan total pada rangkaian arus bola-balik. Bisa digunakan impedance-nya untuk hambatan pada berapa ada besarannya dan satuannya tergantung kabelnya, jenisnya, bahannya. Z dan impedance dan flux ini dapat diperoleh dan dapat diplometri, dapat menggunakan unit diplometri. Z cos omega T yang sama dengan R cos omega T tambah cos 0 ditambah X kali cos omega T dijumlahkan dengan cos 0 ditambah I per 2 ditambah X T kali cos omega T plus 0 minus I per 2. Z-nya sama dengan akar dari R kuadrat plus XL minus XC kurang tutup kuadrat. Ini adalah impedansi rangkaian. Nah, ini fluxnya ya. Fluxnya sama dengan minus R perstangen kurung buka XL minus XC per R. Ini apa? Gambar ini menunjukkan ilustrasi apa? Impedansinya serta ada besaran resistornya, kemudian ini XC-nya. Ini contoh soal yang akan dibuat latihan. Sekarang daya pada rangkaian harus berbalik. Daya sesaat pada komponen resistif ya sama dengan I kuadrat kali R sama dengan M kuadrat kali R kali cos kuadrat omega T. Daya rata-rata dalam satu periode
daya resistifnya sama dengan I kuadrat R ini di kemudian sama dengan IM kuadrat kali R per 2 sama dengan per 2 kemudian kuadratkan kali R. Kemudian di sini IM per 42 dikuadratkan kali R sama dengan ini I kuadrat kali R. Ya, I-nya IRMS. Ya, S sama dengan IM per 42. Nah, untuk nilai rata-rata fungsi cos kuadrat omega T dalam satu periode 2 pi per omega rumusnya seperti ini. Cos kuadrat omega T sama dengan integral tertentu dari 0 sampai 2 pi cos kuadrat omega T dt per 2 pi per omega. Hasilnya ini dan kita sudah diuraikan. Kemudian daya pada komponen kapasitif yang ada kapasitornya. Daya kapasitif ya IC kali PC kali ICM kali sin omega T kali V CM kali cos omega T kemudian I sama I kali CM kali V CM kali sin T per 2 ini terus lalu sama dengan 0. Daya pada komponen induktif induktif sama dengan IL, PL, terus kemudian ini dikasih kurung tutup sama dengan 0. Nah, pada rangkaian harus bolak-balik ya, rangkaian bolak-balik. Daya hanya didisipasi pada komponen resistif. Daya hanya didisipasi pada komponen yang ada resistornya ya. Gitu. Faktor daya atau power factor P sama dengan I kali P dengan IM kali cos omega T plus I kecil kali PM kali cos omega T. Di sini identitas trigonometri ya cos alfa kali cos beta sama dengan sin apa sama dengan setengah kali cos alfa plus beta ditambah setengah kali cos alfa minus beta. Yang disederhanakan seperti ini dari sini. Setengah IM kali PM buka cos 2 omega T plus T plus cos T. Kemudian daya rata-rata P sama dengan setengah kali IM kali PM. Cos 2 omega T plus T plus cos T diperoleh seperti ini. P sama dengan setengah kali IM kali PM kali cos T. Nah, cos T ini disebut faktor daya. Sekarang transformer atau biasa dipanggil dua kumparan atau solenoid yang berdekatan seperti pada gambar samping kumparan primer ya. Primer itu yang kawatnya hitam. Yang kumparan sekunder adalah yang warna abu-abu ya, sedikit yang enggak juga. Di sini ada petumpuk gitu ya. Jadi yang apa? Kumparan sekunder ini menumpuk kumparan primernya. Jika kumparan primer dialiri arus, maka ada flux magnet terjadi ya pada kumparan sekundernya. Jika arus berubah ini ya, maka timbullah GGL energi pada kumparan sekundernya. Nah, jika kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan arus bolak-balik ya, berubah terhadap waktu P sumbernya maka sama dengan PP nah,
Maka GGL induksi pada kumparan sekunder juga fungsi ini. Epsilon induksi ya sama dengan PSN sama dengan NS per NP kali VPN atau PSN per NS sama dengan VPN per NP. SM itu apa? SM itu untuk yang primer ya. Maaf yang PM yang P ini primer, di sini adalah sekunder. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih teman-teman ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pelajari. Jika ada hal yang didiskusikan, kita akan lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja dari saya. Saya akhiri di kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.